Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Waalaikumsalam everyone, hi warahmatullahi Nis. Sixth semester in English Education Department in semantic class, we will explain about type of dexis. Okay, my name is Ina Maura Ahmad. I am first presenter. I will explain about dexis, personal dexis. Personal dexis concern the encoding of the participant in the speech event in which the utterance in question is delivered. The category of the category R first person is the grammatically of the speaker refers himself. Second person, the encoding of the speaker's reference to one or more addresses. Third person, encode of reference to person and entities that are neither the addresses of the utterance in question. Levinson, 1983. Let me translate in bahasa. Deksis personal menyangkut pengkodean peserta dalam peristiwa tutur di mana ujaran yang dimaksudkan dan disampaikan. Kategori personal dibagi jadi 3. Yang pertama, kategori orang pertama secara gramatikal dari referensi pembicara sendiri. Kemudian ada orang kedua adalah pengkodean referensi pembicara ke satu atau lebih. Dan orang ketiga merupakan penyajian dari referensi ke orang yang bukan pembicara maupun penerima ujaran yang dimaksud. Dan ini menurut Levinson pada tahun 1983. Kemudian next is the level of personal dexis. First person, Ricky said, "I'll visit your town this week." I refer to Ricky. Orang pertama dalam kalimat Ricky berbicara, aku akan mengunjungimu ke kotamu minggu depan, dan aku di sini ditujukan kepada Ricky yang berbicara. Kemudian second person, I love you, said Bobby to Mary. You refer to Mary. Dan orang kedua pada kalimat I love you yang dikatakan oleh Bobby dan ke Mary, you di sini ditujukan kepada Mary. Kemudian third person, Elizabeth is my friend. She is a pretty girl. She refers to Elizabeth. Jadi untuk orang ketiga dalam kalimat Elizabeth adalah temanku dan dia adalah gadis yang cantik. Dan dia di sini ditujukan kepada Elizabeth, yaitu orang ketiga. Okay, next explanation by Nurlita. Nurlita, time is yours. Okay, thank you, Ina. I want to explain about space dexis. Spatial dexis describe the way language refers to spatial location, such as those relative to the speaker and the listener. It involves the use of spatial markers and indicators, such as adverb, pronouns, and preposition, to indicate the location of object even in space. Nah, deiksi spasial ini menjelaskan cara bahasa yang mengacu pada lokasi spasial, seperti yang terkait dengan pembicara dan juga pendengar. Nah, deiksi spasial ini melibatkan penggunaan penanda dan indikator spasial, seperti kata keterangan, kata ganti, dan preposisi, untuk menunjukkan objek atau peristiwa dalam ruang. Next slide, please. Yeah. For example, last week I flew over there for a quick visit. Last week, which relates to when the temporal decis I refers to a person and becomes the personal decis, and there refers to location and is the spatial decis. Nah, di sini ada kata contoh minggu lalu, yaitu yang berhubungan dengan kapan, disebut sebagai decis temporal. Saya yaitu mengacu pada
seseorang dan menjadikan deiksis itu deiksis pribadi. Dan di sana yaitu mengacu pada lokasi dan merupakan deiksis spasial yang kata ganti dan juga preposisi. The next explanation with Yuyun Hasanat. Ifat. Okay, Ifat, times is yours. Deiksis. Temporal deiksis is a language term that refers to the way in which language relates to temporal information, such as time and duration. It helps to establish the temporal context of a conversation or text by indicating when events are occurring, have occurred, or will occur. Di sini ada definisi temporal deiksis. Deiksis temporal adalah istilah linguistik yang mengacu pada cara bahasa berhubungan dengan informasi temporal, seperti waktu dan durasi. Ini membantu menetapkan konteks temporal percakapan atau teks dengan menunjukkan kapan peristiwa yang sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi. Next. Nah, okay. Next, in other words, it is the use of language to references time and place in relation to the speech event. Example of temporal deiksis include words like yesterday, tomorrow, now, then, and later. Nah, selanjutnya itu dengan kata lain penggunaan bahasa untuk referensi waktu dan tepat dalam kaitannya dengan peristiwa tutur. Contohnya, deiksis temporal termasuk kata-kata seperti kemarin, besok, sekarang, kemudian, dan nanti. Oke. The next. Siapa? Yuyun. Okay, the next Yuyun. Thank you, Ifat. Temporal deiksis refer to the use of language to locate an event in time. Here are some examples of temporal deiksis. Di sini ada contoh dari temporal deiksis yang mengacu pada bahasa, lokasi, dan peristiwa dalam waktu. Yang pertama, I will meet you tomorrow at 2 p.m. In this sentence, tomorrow is used as a temporal deiksis to refer to a future time in relation to the present. Dari kata tomorrow digunakan sebagai deiksis temporal untuk merujuk ke waktu masa depan dalam kaitannya dengan masa kini. Yesterday, I went to the beach. Here, yesterday is used as a temporal deiksis to refer to a past time in relation to the present. Kata yesterday digunakan sebagai deiksis temporal untuk merujuk ke waktu lampau. Third, I'm working on a project for next month conference. In this sentence, next month is used as a temporal deiksis to refer to a future time in relation to the present. Dan dalam kata
next month digunakan sebagai deiksis temporal untuk merujuk ke waktu masa depan. Number 3, I'm working on a project for next month conference. In this sentence, next month is used as a temporal deiksis to refer to a future time in relation to the present. Dari kata next month digunakan sebagai deiksis temporal untuk merujuk ke masa lalu dalam hubungannya dengan masa kini. Number 4, last week we had a meeting with the CEO. Here, last week is used as a temporal deiksis to refer to a past time in relation to the present. Dari kata last week digunakan sebagai deiksis temporal untuk merujuk ke masa lalu. Number 5, in 2 weeks I will be on vacation. In this sentence, in 2 weeks is used as a temporal deiksis to refer to a future time in relation to the present. Dari kata in 2 weeks digunakan sebagai deiksis temporal untuk merujuk ke waktu masa depan. And the next slide by to Emma. Please, time is yours. Tak Imas, tak Imas. Lupa. Mangga teh. Definition: deiksis of speech. Deiksis of speech refers to the use of word or phrase that refer to the speaker or the listener directly. Examples of deictic expressions include I, you, here, there, now, and then. This word change meaning based on who is speaking and where and when the conversation is taking place. Deiksis of speech mengacu pada penggunaan kata atau frase yang merujuk pada pembicara atau pendengar secara langsung. Contoh ekspresi dialektik antara lain, saya, kamu, di sini, di sana, dan sekarang dan lalu. Kata-kata ini berubah makna berdasarkan siapa yang berbicara dan di mana serta kapan percakapan itu berlangsung. Next slide. Understanding deiksis is important for effective communication, as it helps the speaker avoid ambiguity and make their intentions clear to the listener. Memahami deiksis penting untuk komunikasi yang efektif, karena membantu pembicara menghindari ambiguitas dan memperjelas niat mereka kepada pendengar. Explanation next, Emma. Okay. Deiksis of speech refers to the use of words and phrases that refer directly to the speaker and the listener, and the context in which they are speaking. Some examples of deiksis of speech include: first, personal pronouns. I, you, he, she, we, they. These pronouns indicate who is speaking, first person, who is being spoken to, second person, and who is being told about, third person. Second, demonstrative pronouns. These pronouns indicate object or people that are near or far from the speaker and or the listener. Deiksis of speech mengacu pada penggunaan kata dan frasa yang merujuk langsung ke pembicara dan pendengar, dan konteks di mana mereka berbicara beberapa contoh deiksis of speech. 1. Kata ganti orang. Aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, kita, mereka. Kata ganti ini menunjukkan siapa yang berbicara, orang pertama, siapa yang diajak bicara, orang kedua, dan siapa yang dibicarakan, orang ketiga. 2. Kata ganti petunjuk, ini, itu. Kata ganti ini menunjukkan benda atau orang yang dekat atau jauh dari pembicara atau pendengar. So, third, deictic adverbs. Here, there, now, then, this. Adverbs indicate specific location and times. They are relevant to the speaker and the listener. 4. Spatial deiksis. Words like above, below, in front of, behind, nearby,
that indicate listener. Fifth, temporal deixis. Words like yesterday, today, tomorrow, now, later, that indicate the time of an event or action in relation to the speaker and or listener. Yang ketiga, kata keterangan deiktik, di sini, di sana, sekarang, lalu. Kata keterangan ini menunjukkan lokasi dan waktu tertentu yang relevan dengan pembicara dan pendengar. Yang keempat, deiksis spatial, kata-kata seperti di atas, di bawah, di depan, di samping, yang menunjukkan lokasi sesuatu dalam kaitannya dengan pembicara dan pendengar. Yang kelima, temporal deixis, kata-kata seperti kemarin, hari ini, besok, sekarang, nanti, yang menunjukkan waktu dari suatu peristiwa atau tindakan dalam hubungan dengan pembicara dan atau pendengar. Okay, the next will be explained with Wahda. Okay, thank you, Emma. I'm going to explain the example of deixis of speech. The first, I will meet you tomorrow. The I refers to the speaker. The second, can you pass me the book? The word that refers but not clear from the sentence. The third, you should come with me to the party. The word you refers to the person is talking to or listening to. And the last, this is my car. The word this refers close to the present speaker. Okay. Jadi ini adalah contoh deixis. Yang pertama, aku akan nemuimu besok. Nah, kata aku ya, bisakah Anda memberikan saya buku itu? Nah, si kata itu mengacu pada objek yang jelas konteksnya, tetapi tidak jelas dari kalimatnya. Yang ketiga, kamu harus ikut denganku ke pesta. Kata kamu di sini mengacu pada orang yang diajak bicara ataupun yang mendengarkan. Yang nomor 4, kata ini mengacu pada objek yang dekat dengan pembicara saat ini. Okay, the next presenter is Gavera. Nanti aku nge-ACC ulang. Okay, for the next is definition social deixis. Okay, for the definition of social deixis deals with the coding of the social status of the speaker, the address, or a third person to whom reference is made. This also refers to the social relationships that exist between them. Nah, jadi selanjutnya adalah definisi dari deiksi sosial. Deiksi sosial ini berurusan dengan atau orang yang menerima pembicaraan itu atau juga orang ketiga yang dirujuk. Nah, ini juga mengacu pada hubungan sosial yang ada di antara mereka. For the next explanation is Ita Rosita. Okay, it's me, Nadia. I'm going to explain about the example of social deixis. The first one is honorary people like Your Excellency or Your Majesty. Example, the Queen Elizabeth.
Yang pertama adalah social dexis ini mengacu pada penyebutan kepada orang-orang yang terhormat, contohnya yang mulia, dan ini ditunjukkan contohnya kepada Queen Elizabeth. The second one is call usage in jobs level status, such as bosses and subordinates. Nah, yang kedua ini adalah panggilan yang digunakan dalam status pekerjaan, seperti dari bos, seperti bos dan juga bawahan. Seperti bawahan yang akan memanggil atasannya dengan sebutan boss. The third one is in Spanish language, the pronouns to and used denote a degree of informality and formality among the speakers. Nah, dalam bahasa Spanyol, pengucapan to dan used itu menunjukkan informality dan formality antara pembicara. Jadi dalam bahasa Spanyol ini memang disesuaikan dengan informality dan formality penggunaannya. And the last one in German, addressing among friend, call you du. Addressing go professor, you see, formal you. Nah, dalam bahasa Jerman, kemudian memanggil teman dengan dalam bahasa Jerman menggunakan memanggil teman dengan sebutan kamu, yaitu menggunakan du, sedangkan jika ingin menggunakan kepada orang yang lebih tua atau contohnya kepada orang yang berprofesi seperti profesor, itu menggunakan si, yaitu formal dari you. Okay, the next explanation will be explained by my friend Ita, please. Okay, thank you, Nadia. I will explain about definition of affective or empathic dexis. Affective or empathic dexis. This type of dexis refers to the metaphorical use the dexis form to indicate distance or emotional or psychological proximity between a speaker and a referent. Jadi di sini definisi afektif atau empatik yaitu jenis dexis yang mengacu pada penggunaan bentuk dexis secara metaforis untuk menunjukkan jarak atau kedekatan emosional atau psikologis antara pembicara dan rujukan. Next. Next. For the example of affective or empathic dexis, the use of this indicate the speaker's empathy. For example, he went and hit that bastard. The use of that to indicate the speaker's emotional distance. For example, I hate that. Untuk contohnya, penggunaan ini untuk menunjukkan empati pembicara, seperti dia pergi dan memukul bajingan itu. Nah, penggunaannya untuk menunjukkan jarak emosional. Contohnya yaitu, aku benci itu. Okay, that's our material today about type of dexis. Let's close our material today by reciting ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.